mari kita mencintai produk lokal, tapi juga mari gaungkan kebencian atau mari benci dengan produk luar negeri. Nah, saya masuk dulu dengan apa yang sudah dijelaskan. Ada dua menteri yang ditugaskan untuk menjelaskan hari ini, yaitu Menteri Perdagangan dan juga Menteri Koperasi dan UMKM tentang makna dari pernyataan Presiden. Tadi sudah diterangkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, pernyataan Presiden jangan dibesar-besarkan, itu bentuk untuk melindungi produk UMKM. Kalau mau disalahkan, salahkanlah Menteri Perdagangan yang membrief Presiden sesaat sebelum membuka Rakornas atau Rakernas Kementerian Perdagangan itu, yang memberikan ilustrasi soal betapa tidak adilnya marketplace atau perdagangan di mana UMKM itu selalu berada di belakang. Nah, saya masuk ke Bung Rocky. Mengapa kita harus mengambil kata benci dari seorang kepala negara ini sebagai sesuatu yang serius? Bagaimana kalau kita ya udah itu spontanius saja? Kalau kita lihat pernyataan Presiden, saya mencoba menyaksikannya, ia tidak berbicara dengan membaca teks, artinya itu sangat spontan. Tumben. Ya, justru karena yang spontan itu justru yang benar kan, sesuatu yang spontan itu reaksi otak itu tidak bisa ditunda dalam itu yang namanya spontan. Tapi tadi Bima Arya menyatakan bahwa saya membenci Pak Jokowi. Belanja di Blibli cepet. Iklan. Pas sampainya. Iklan. Apakah Pak Jokowi produk asing sehingga saya benci? Kan enggak kan? Pak Jokowi kan produk lokal, walaupun produk gagal. Jadi buat apa dia hubungkan dengan kebencian pada seseorang? Ini soal diksi yang dipakai itu, yaitu bahwa kata benci itu keluar dari kepala Pak Jokowi lalu orang tafsirkan. Kalau benci oke, konsisten. Sekarang saya tanya misalnya, apakah unicorn itu adalah asing atau lokal? Bukankah Pak Jokowi yang mempromosikan unicorn itu tuh, startup itu tuh. Jadi kita hanya ingin memperlihatkan pada publik bahwa Presiden itu akhirnya membenarkan tesis dari siapa namanya Lloyd tentang man of contradiction. Jadi saya hanya mengikuti jalan pikiran publik dan saya merumuskan itu. Sekali lagi, Ada kontradiksi. Pak Jokowi karena beliau ada kontradiksi. Dia kontradiksi juga pikiran Bima Arya itu. Saya tidak membenci Pak Jokowi karena beliau ada produk lokal, bukan asing, walaupun produk gagal. Kalau mengapa Anda tidak melihat sebagai ini bentuk perlindungan atau bentuk kegeraman seorang Itu presiden? juga Oke, di sini akan sedikit ribet, berisik. Jadi tumben. Oke. We're not going to talk about coding. We're not going to talk about vaping. So I'm going to talk about politics and Jadi gue tipikal orang yang jarang banget buka sosial media, apalagi ada lagi rame soal benci produk asing atau cintai produk lokal. Oke, sorry for the mess. So ini lebih kepada konteks ucapan, bukan pada makna. Di Kompas TV ini, di acara Rossi ini akan ngebahas itu, tapi sebelum ini akan menjadi lebih ricu dalam argumentasi, ini menariknya adalah karena sebenarnya UMKM ini udah teriak-teriak cukup lama. Kok gue bisa tahu? Karena I for the messages my kid asking to use my phone. Oke, kenapa gue bisa tahu? Karena di tahun 2020, di akhir 2020 itu gue dan perusahaan gue pada saat itu coba untuk bikin program yang namanya digitalisasi UMKM. Kenapa digitalisasi UMKM? Karena sebenarnya udah banyak juga orang yang menyadari bahwa UMKM ini ada di nomor urut sekian dalam hal perdagangan. Dalam beberapa hal, contohnya adalah kualitas produk. Bukan kualitas produk yang bermasalah, tapi kita keep dulu. Kemudian yang kedua adalah marketing. Yang ketiga adalah packaging. Sebenarnya itu. Jadi gue dan perusahaan gue itu mencoba solving masalah itu. At least semua orang bisa enjoy produk lokal sebagaimana mereka enjoy produk luar, atau mereka orang-orang lokal kita
gimana caranya kita ini pengen banget beli suatu produk tapi itu produk lokal. Karena produk luar sebagaimana kita ketahui biasanya kita ini sangat obses banget dengan ya, brand-brand luar. Contohnya dari mulai berpakaian, sepatu Nike, Adidas dan lain-lain. Kita bahkan sampai rela menabung atau pakai kartu kredit. Oke, jujur aja. Bahkan sampai segitunya kita menginginkan untuk punya produk luar. Mungkin satu dari kualitasnya, mereka udah terkenal dengan kualitasnya, lifetime-nya itu bisa lama banget. Kedua, dari marketing. Kita bisa mengenal sebuah produk itu pasti dari marketing. Dan biasanya, walaupun marketingnya biasa aja nih produk luar, mereka tuh ambasador atau ya barangnya dipakai sama artis-artis yang ya tahu lah. Kemudian dan contoh di sport, di kategori sport, Cristiano Ronaldo, bagaimana dampak Cristiano Ronaldo ini bisa mempopulerkan sebuah brand, gak usah ditanya. Kemudian banyak lah Justin Bieber dan lain sebagainya. Itu contoh dari poin yang kedua. Poin yang ketiga ini packagingnya. Nah ini yang gak bisa dibohongin. Packaging luar itu, produk luar itu lebih ke karakter. Kalau menurut gue pribadi, mereka kalau lu karakternya kayak gini, maka produk yang karakter sangat kuat dengan apa yang lu mau itu pasti ada. Contoh untuk outdoor maniak, The North Face, Jeter, apalagi ya, banyak lah untuk pecinta-pecinta pendaki gunung gitu ya, pecinta-pecinta kegiatan outdoor. Dan produk itu sudah melekat. Kita punya Eiger. Nah, di tengah-tengah antara produk lokal dan produk asing, ini ada biasanya barang KW. Oke, kita nggak bahas yang KW dulu, tapi kita ngebahas dari packaging dan lain sebagainya. Nah, problem yang paling penting adalah harga. Nah, biasanya produk lokal ini harganya udah sama nih dengan produk luar. Yang kualitasnya kita belum tahu produk lokal ini. Nah, sebagai pembeli, mana yang lu pilih? Brand luar dengan yang punya, ini kita nggak bahas Eiger ya, bahas yang lain. Brand luar yang udah punya history yang cukup lama, kemudian dengan brand lokal yang baru dan harganya mirip. Mungkin dia udah lama establishmentnya, tapi kita baru tahu. Yang mana yang akan lu pilih? Lu akan pilih produk luar, harganya mirip loh. Contoh BMW, gue terakhir tuh sempat main ke showroom BMW. Harganya nih, ini sama-sama produk luar nih, brandnya antara Honda dengan BMW seri X. Ini mirip bro, ini mirip. Harganya tipis, sumpah. Nah dari situ, yang mana yang akan lu pilih? Gaya Eropa atau gaya Asia? Gue secara personal akan pilih gaya Eropa, walaupun ya banyak hal-hal lain suku cadang dan sebagainya. Itu contohnya. Oke, kita lanjut dulu. Gagal loh. Rocky Gerung itu adalah intelektual gagal. Maaf ya, saya tidak suka Anda mengatakan demikian. Pada Intelektual seorang yang pemimpin berhasil yang kayak dipilih gimana ya? oleh rakyat Indonesia. Sorry, Ya. I'm very sad to see you like that. Oke, ini menarik ketika bahas produk, benci produk asing tapi harus cinta produk lokal. Ini menarik. Kenapa? Karena kalimat terakhir itu menggunakan bahasa luar negeri. Gua nggak bilang untuk membenci ibu ini. Saya juga bahkan nggak tahu nama ibu siapa. Jadi gini, dalam sebuah debat, kalau kita lagi membahas domestik versus internasional atau luar versus lokal, bahasa itu merupakan produk dari budaya. Jadi kalau memang kita harus cinta produk lokal, ya sudah Bu, Oke, saya terangkan pertanyaan. Indonesia Tolong aja. hormati, presiden itu institusi loh. Presiden itu adalah pimpinan tertinggi rakyat Indonesia dan dia dipilih. Tolong hormatin itu. Ya, oke Mbak Ewi. Oke, Saya rasa Bung Rocky lebih baik membantah argumentasinya Bung Rocky Gerung. Terus, ya, Tarik kata-kata itu, produk gagal itu, tarik ini ya, kata-kata. begini, saya terangkan perlahan. Tarik kata-kata itu. Kalau boleh saya lanjut? Silakan. Kalau kita ingin agar supaya produk dalam Ya. negeri itu
tumbuh kualitasnya, maka kompetisi satu-satunya jalan. Ya. Jadi berkompetisilah, bukan membenci. Ya. Taruh di Plaza Senayan itu dua produk di dalam showcase yang sama, lalu terangkan di situ. Karena kalau produk luar negeri tidak ditaruh di situ, nggak ada orang pergi ke Plaza Senayan karena itu penarik. Nah di sampingnya ada pembanding. Jadi begitu kan caranya. Ini soal marketing aja. Jadi memilih kata benci dari bawah sadarnya itu artinya tidak ada aturan berpikir tentang ini perdagangan, kompetisi. Ngapain membenci produk? Perbaiki kualitas dalam negeri. Ya. Itu cara berpikir. Jadi psikologi itu yang saya terangkan. Jadi sekali lagi, udahlah itu saya bisa terangkan panjang lebar, tetapi poinnya rakyat akhirnya menemukan fakta baru bahwa presiden selalu adalah man of contradiction. Unicorn adalah produk luar negeri. Berapa banyak anggota DPR termasuk Bima Arya yang pakai jas yang bukan handmade gitu, yang harus beli itu di Plaza Senayan itu. Jadi nanti kalau merek-merek itu ada ditaruh di gudang belakang, itu anggota DPR kebingungan untuk nyari jas, padahal dia mesti bertemu dengan presiden, dia harus jas yang branded. Itu soalnya itu. Dapat poinnya Bung Rocky, silakan. Oke, ini benar nih. Jadi kalau ya balik lagi ya, gue secara personal pun kayaknya barang-barang itu lebih banyak dari brand luar. Kenapa? Karena yang udah gue bahas tadi. Kemudian gini, sebenarnya harus dibatasi dulu kategori brand luar dan brand lokal. Barang luar, produk luar atau produk lokal. Ini kategorinya gimana nih? Contoh nih ya, gue Vapers. Ini liquid di sini ini lokal. Lokalnya, brandnya lokal, produksinya lokal. Ya dijualnya juga lokal. Ada yang bahkan sudah sampai impor. Tapi di sini ini ada barang 1 2 3 ini non lokal. Mungkin yang lokal juga ada. Ini bukan ke kualitas, tapi kayaknya karena beredarnya udah banyak banget dan kayaknya untuk cari yang lokal kurang mudah gitu ya. Apakah Bung Arya Bima atau Mbak Emi yang akan menjawabnya? Atau apakah poin argumentasi dari seorang Rocky Gerung ini valid? Atau apa yang ingin Anda bantah? Saya pikir apa yang dikatakan oleh presiden itu benar, bahwa pada suatu saat kita harus menyatakan bahwa dia bicara itu pada produk, karena dia kan kita kenal sebagai orang yang paling suka pakai produk dalam negeri. Jadi sepatunya buatan mana, ininya buatan mana. Dan saya kira kita semua itu tahu bahwa produk-produk sepatu, saya baru kembali dari Mojokerto. Di Mojokerto itu banyak sekali pabrik, pusat pembuatan sepatu. Sepatu, Reebok, Nike, apa segala macam itu dibikin di Mojokerto. Oke, produk, tapi dari asal produksi. Lokasi produksi Reebok, Nike itu bukan produk. Oke. Itu adalah brand luar yang diproduksi di Indonesia. Di Tangerang, Bu, sebenarnya banyak banget. Converse itu dekat rumah saya, Bu. Nah, ini konteksnya agak rancu. Apakah kita bicara yang diproduksi di sini atau benar-benar produk sini? Produk sini artinya dihasilkan di sini dengan nama-nama sini. Kalau naik Reebok itu sebenarnya produk luar tapi diproduksi di sini, Bu. Gitu ya. Nah, jadi apa yang mau Ibu ini sampaikan? Kita harus cinta, coba. Tetapi mereknya merek nasional, merek internasional yang diinginkan oleh Presiden Jokowi itu. Kenapa kita tidak punya merek dalam negeri yang kemudian dipromosikan oleh orang Indonesia sendiri dan disukai oleh orang Indonesia sendiri? Sebenarnya ini udah banyak, Bu. Daniel punya Dan I Love Indonesia. Itu banyak yang suka, gue juga suka gitu ya. Banyak banget yang suka dan itu udah berhasil bahkan disukai oleh orang luar. Ya, itu contohnya. Kenapa harus beli yang merek-merek yang seperti itu? Gitu. Produk-produk luar negeri yang kita beli di Indonesia itu kontennya banyak Indonesia loh yang bikin. Beli baju merek ini, merek apa, itu semua banyak produk Indonesia. Jadi kenapa kalau dia bilang ayo kita benci produk luar negeri, why not?
Tidak ada tidak Apa ada. salahnya benci produk luar negeri? Ya apanya dulu? Brandnya? Apanya nih? Sesuatu yang harus Ya gitu. tidak ada yang harus kita itu tidak perlu dipandang secara serius. Sesuatu yang nggak boleh itu adalah kalau benci terhadap suku bangsa, terhadap orang, mengatakan orang produk gagal, itu yang nggak boleh. Ya. Apakah Mengatakan orang ini adalah apa dan segala macam, itu yang tidak boleh menurut saya. Itu menunjukkan kesombongan yang luar biasa, yang menurut saya itu harus dihentikan. Tapi susahnya kenapa kalau TV Mbak Rosi ini kenapa suka sama Rocky Gerung? Kontradiktif. Pertama, nggak boleh membenci suka bangsa, deal, agree. Nggak boleh membenci kepada orang karena itu sombong. Tapi nggak apa-apa dong? kenapa? Ini kontradiktif lah pokoknya, lu bisa dengar sendiri. Kan kita juga boleh memberikan kesempatan pada banyak orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Kalau nggak, Nice. kita kembali ke zaman Soeharto. Wah. Iya, tapi yang itu yang nggak vulgar lah. Oh, dia ralat. Oke, saya mau Oke, jadi ini harus sangat hati-hati ya. Ini harus sangat hati-hati berbahasa gitu ya. Jadi, ya lah, you know lah what I mean. ke Bung Mardhani. Ini sesuatu yang ini justru menggelorkan. Kenapa kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang serius? Anda tadi sudah mengatakan terlambat dan apa tadi fatal? Salah, diksi kedua diksi yang salah. Diksi yang salah. Tidak perlu membenci Rosi. Justru ini logical fallacy gitu loh. Karena kayak tadi kita benci Nike, dibuatnya di Mojokerto, dibuatnya di Tangerang, nanti kalau turun jadi malah. Tapi bagaimana kita bisa membuat barang yang setara Nike, yaitu produk dalam negeri. Dan itu juga kadang-kadang kita perlu brandnya internasional. Betul. Kalau kita benci, akhirnya kita dianggap gini, orang yang maju, orang yang kompetitif, Rosi. Kepala negara itu guru utama bangsa. Kalau masih digugu dan ditiru, kata benci itu tadi logical fallacy. Oke, tapi apakah memang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Presiden merefleksikan? Hati-hati, karena sekali kepala negara ngomong kata benci, jangan dianggap berat. Tidak, ini justru utama karena menunjukkan kerangka berpikir yang nanti akan diikuti. Bayangkan kalau inovator muda kita tidak terpesona sama Steve Jobs, sama Apple, tidak terpesona sama Oke, ini totally agree, completely agree, absolutely agree. Kemudian setuju banget dengan argumennya bapak ini walaupun nggak tahu namanya. Jadi gini, ini karena ini gue banget sebenarnya. Jadi gimana caranya? Baik lagi ya, klasifikasi produk yang harus dibenci itu kayak gimana sih Pak? Walaupun gue sendiri nggak jelas nih soal apa sih yang diomongin presiden itu. Klasifikasi produknya itu harus jelas, apalagi dalam ucapan yang diucapkan di banyak media dan apalagi oleh seorang kepala negara. Klasifikasi produk yang harus dibenci itu apa? Apakah itu hanya bahasa kiasan atau lebih bagus lagi setelah kalimat itu dikasih penjelasannya atau explanation. Nah, nggak bisa kalau balik lagi orang luar itu biasanya punya karakter ya. Jadi kayak Steve Jobs, produknya sekarang nggak usah dimunafik lah. Berapa banyak sih orang yang cinta sama Apple? Gue sendiri banget gitu ya. Bahkan ada beberapa inilah soal Apple. Dan gue bikin perusahaan di IT sekarang itu karena terinspirasi oleh Steve Jobs dan sebagian oleh yang Habibie. Nggak mungkin gue terinspirasi contoh nih ya Pak sama SBY gitu, karena gue nggak kenal, nggak ada filmnya gitu. Tapi kalau misalnya Pak SBY tuh good figure banget buat gue itu karena cool gitu ya, santai gitu. Tapi secara in depth, secara mendalam gue nggak tahu gitu. Dan beberapa hal yang gue tahu tuh cuma ex-military gitu-gitu ya, ketua Partai Demokrat. Tapi kalau misalnya di Indonesia ada sosok yang mungkin ada pembahasan secara deep, ada dokumenterinya, bahkan ada filmnya, bahkan produknya itu bisa jadi sesuatu yang benar-benar semua orang tuh pengen, itu bisa jadi tuh. Dan nggak bisa negara ini tuh tutup mata tuh, nggak bisa. Undang-undang pun sebenarnya produk siapa yo? Dari Belanda. Dan ada satu hal, sekarang tempat gua kerja itu perusahaan Belanda. Produk kita software house, kita bikin software di Indonesia.
produknya dibuat di sini di Indonesia, tapi dipakai di China, di Singapura, kemudian di Amsterdam, kemudian di UK. Itu produk yang dibuat di sini loh, gitu ya. Dan inspirasinya dari mana? Jadi kita nggak bisa kayak gitu. Itu so jago kalau kita tutup mata. Yang terjadi nanti nggak punya dari mana inovasi itu muncul, ilmu pengetahuan dari mana saja, produk bagus dari mana saja, tapi kita bisa membentuknya dan menawarkannya lebih baik lagi. Oke. Nah, logical fallacy presiden ini yang salah, Roti. Oke, mungkin jangan-jangan ini strategi improvisasi Presiden Jokowi. Bukankah ia selama ini selalu dituduh asing dan aseng? Strategi improvisasi, misalnya mau naikin UMKM, seorang kepala negara atau sebuah, kalau memang itu berupa institusi, ketika dia memberi statement, otomatis tetangga dengar dong, membenci produk asing. Kalau gua orang luar, what do you mean? Apakah produk-produk yang dihasilkan oleh negara saya akan dibenci oleh negara-negara Anda, oleh negara Anda? Apakah kalau saya bikin produk Anda nggak akan beli? Itu. Jadi strategi apapun, pengucapannya harus tepat. Walaupun mau mendongkrak UMKM, tapi ucapannya harus tepat. Kalau saya adalah kepala negara, katakanlah negara angin ribut, saya bikin baju, saya mau ekspor ke Indonesia. Wah, tapi kepala negaranya udah step kayak gitu. Gimana kalau saya mau bikin production, mau produksi barang saya di Indonesia karena cost of labor-nya lebih murah misalnya. Tapi mereka akan benci produk saya, padahal saya bisa akan menciptakan lapangan kerja untuk mereka. Itu bagaimana tuh? Boleh jadi, tetapi cara improvisasi yang salah, tidak Ya. seperti itu. Iya. Karena itu nanti akan membuat banyak orang berpikiran sempit. Banyak Betul. orang tidak siap untuk berkompetisi. Banyak orang di era globalisasi sekarang justru menutup diri, dan itu membuat bangsa kita kian terpuruk, Rosi. Saya masuk ke Bung Arya Bima. Ini saya memang terlambat dan salah. Apa yang diucapkan diksi oleh kepala negara itu sesuatu yang menjadi pegangan oleh masyarakat. Betul. Unmute dulu Bung Arya Bima. Tidak ada yang namanya era globalisasi, era perdagangan bebas ini sama saja dengan kita bebas berdagang di mana saja. Jadi Bung Rocky, Bang Mardhani, udahlah, saya juga 20 tahun di Komisi 6 mengawasi bagaimana neraca perdagangan kita yang selalu defisit. Benar-benar ada yang namanya membenci barang asing itu di setiap negara ada. Ya. Jadi bukan sesuatu yang harus dianggap wah ini bahaya. China itu benci produk-produk digital. Facebook China block, Google China block. Jadi mereka punya khusus tuh, Facebooknya China, Google-nya China, karena mereka ada concern lebih dengan privasi dan keamanan negara via digital era atau di dalam digital era, dan data digital yang berkeliaran dengan mudahnya. Mereka lebih strict di situ. Iya, dia dengan bahasa. Bahkan kalau mau pakai seorang developer nih, mau pakai email API, SMS API, itu biasanya ada delay. Kalau misalnya kita bikin katakanlah server Singapura, kemudian kita mau bikin produk untuk China berupa software yang ada OTP, SMS, itu lama banget loh nyampenya. Kalau SMS API-nya kita pakai di Singapura, kita bisa pakai Alibaba, itu sedetail itu Cina. Kalau kita pakai Alibaba misalnya, SMS API-nya itu bahkan mudah banget nyampenya ke user. Itu se-strict itu Cina. Notary barrier dengan bahasa proteksi, dengan bahasa karatanisasi. Indomie kita itu nggak bisa masuk Cina, sulit, ya kan? Ikan kita, dia ngambil nyuri ikan kita, begitu masuk sana katanya ikan kita ada arseniknya, ada berbagai macam hal. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh presiden ini kita tunggu-tunggu betul ya. Kita tunggu-tunggu orang yang punya niat semacam ini gitu. Konteks Oke. Memang kita sudah tunggu-tunggu betul bagaimana UMKM ini bisa naik. Orang yang punya niat untuk meningkatkan UMKM, tapi orang itu ada banyak, Pak. Dan caranya nggak gitu. Kalau misalnya katakanlah ya China ngomong kita harus benci produk luar,
nggak ada satupun barang yang diproduksi di Indonesia bisa ekspor ke Cina. Dapat duit dari mana? Kemudian ya nggak gitulah. UMKM itu, keluhan UMKM, gue sih banyak ke yang tipikal konsumtif ya, kayak makanan tuh gue bahkan udah undang tuh kepala UMKM-nya, kepala apa ya namanya, iya UMKM waktu itu di daerah kabupaten. Gue dengerin curhatnya tuh apa sih yang bikin sulit UMKM, karena gue sebetulnya menawarkan produk digital dan itu free, yaitu untuk manajemen ya usaha mereka, untuk kalau ada yang punya rumah makan untuk kasir dan lain sebagainya, untuk manajemen inventory. Nah, keluhan mereka ternyata bukan itu. Mereka sudah bisa memanage ya usaha mereka sendiri, tapi dengan cara konvensional, pakai kertas, belanja ini, belanja sayur, belanja gula berapa, yang diproduksi berapa, yang laku berapa. Oke, itu bukan masalah buat mereka. Masalah buat mereka adalah marketing, packaging, dan juga cara jual. Karena masalah makanan ini apa nih? Ini boba nih tadinya ya. Coba. Boba itu laku parah walaupun harganya, atau Starbucks kopi 100.000 Pak, itu masih jauh lebih banyak yang minat di Instagram. Foto Starbucks ada namanya. Bisa nggak kopi kita itu bisa berdampak demikian? Nah, mungkin yang mereka butuhkan itu kayak semacam workshop caranya packaging, workshop caranya marketing, kemudian ya memulai marketing campaign, sosial media, AdSense, mungkin itu. Tapi kan biayanya bisa jauh lebih mahal, apalagi kalau ngikutin standarnya Facebook, Instagram, iklan, kemudian Google, mungkin itu. Dan gue juga udah menjelaskan scalability, artinya kalau misalnya pasar ibu cuma di kecamatan ini, ya ibu nggak perlu pakai Google AdSense. Kalau memang modalnya udah lebih dan mau cakup pasar Indonesia nasional, itu tempat yang tepat. Nah, di banyak kabupaten biasanya ada yang namanya pameran tuh, saya ingat gue karena mak gue biasa ngurusin itu. Siapa yang datang? Gua beberapa kali datang. Yang datang tuh ibu-ibu, bapak-bapak, anak mudanya nggak ada. Tapi siapa yang datang, Jacklot? Nah itu loh contohnya. Jadi kalau misalnya UMKM produknya bisa membuat orang, gua pengen banget punya itu baru bisa naik atau bisa sukses. Gimana caranya? Ya marketing, packaging. Harus ini afirmatif. Saya malah menunggu bagaimana dengan kata benci ini ya. Kata benci ini harus benar-benar realisasi kata ini ke perdagangannya, ke pertaniannya, ke hilirisasi kementerian sektoral ya. Nah jangan gunakan kata benci untuk memulai sesuatu, karena nggak mungkin dong petani semangat banget nih maco jebret, Pak kenapa semangat banget, saya benci banget sama produk luar, itu nggak bagus. Pak kenapa semangat banget Pak, saya benci pokoknya sama produk itu kayak nggak mulailah sesuatu karena emang kita senang. Karena ini sudah gila, kita ini udah mania barang impor ya. Saya rasa Bung Arya kan barang kita. Ya, Bung Arya kita membuat ini menjadi lebih kan banyak orang melihat aduh udah itu improvisasi. Kalau kita lihat sebenarnya itu off the text. Kalau kita lihat dalam 1, 2, 3 kali presiden itu tidak membaca teks. Enggak gini, Bung Arya bilang saya mau memberikan ilustrasi bagaimana orang membincangkan ini setelah presiden kata benci, saya mau mengatakan kata cinta yang terlalu berlebihan dengan produk asing. Ini antitese. Kita sekarang ini udah mania, kita ini menjadi manusia yang sangat konsumtif, kita ini menjadi manusia komprador asing dalam artian yang lebih smart, dalam artian mendekonstruksi pikiran produk barang kita sendiri. Jadi kata benci ini antitese karena orang-orang kita, ya termasuk Rocky, termasuk saya, termasuk Rossi, sudah menjadi barang asing ini menjadi sesuatu yang benar-benar lebih dan menegasikan barang nasional kita. Oke, bukan gue agak disagree dengan kata maniak barang luar. Pertama, riset luar negeri itu jauh lebih cepat daripada riset kita. Contoh teknologi 5G, mereka udah ada bro, udah dibikin bro, mulai hardwarenya, protokolnya, handphonenya dan lain sebagainya, device-nya udah ada.
kita ada kagak? Itu ya. Terus kayak mobil listrik mungkin kita ada, tapi mungkin inovator itu, kreator itu mungkin dijegal sama beberapa pihak. Mungkin karena nggak pakai bensin atau nggak pakai minyak. Mungkin ya, karena bisa merugikan. Solar panel. Apakah kalau solar panel, contoh gue bikin perusahaan solar panel, gue akan mengurangi polusi di Indonesia, gue akan mengurangi penggunaan listrik berlebihan, bahkan semua rumah bisa suplai listrik untuk negara. Itu sounds very good idea. Itu solusi bahkan yang kita butuhkan sekarang. Kita mengurangi polusi, mengurangi ini itu ya. Tapi apakah PLN gak akan bangkrut? Itu inovasi-inovasi yang mereka tuh udah ada. Dan kita tuh bahkan beberapa hal itu dapat menjegal adanya inovasi, bahkan itu perubahan yang lebih baik. Misalnya, Jadi menurut saya, Mulai hari ini kita hanya gunakan produk-produk dalam negeri. Saya tolong kasih tahu handphone apa yang bisa saya gunakan. handphone apa yang bisa Rosi gunakan? Oke, laptop gue sekarang. Ada nggak yang coba? Mungkin Pak di Indonesia ini banyak orang pinter Pak. Banyak orang coba bikin HP, banyak orang coba bikin mobil listrik, motor listrik di Surabaya Pak. Banyak orang yang bikin laptop, banyak orang yang bikin inovasi Pak. Tapi balik lagi, apapun itu, produk apapun itu, berupa apapun produknya, packaging, support, marketing, itu gimana Pak? Sekarang kalau misalnya Bapak support solar panel, itu Bapak bakal ngomong apa ke PLN? Bakal ngomong apa ke kerugian tuh? Itu BUMN, baru sampai negara. Negara bakal rugi kalau PLN pemasukannya kurang. Ini gimana nih support? Jadi kesadaran itu, yang sadar itu seharusnya ya pemangku kekuasaan, bukannya mengajarkan kebencian. Walaupun mungkin presiden nggak berniat untuk mengajarkan kebencian, tapi jangan karena benci kita sebenarnya bukan, kita tidak harus membenci apapun. Kita tidak harus membenci apapun untuk memajukan negara atau produk dalam negeri. Kita hanya perlu kesadaran. bukan Utamakan. Saya katakan, Utamakan. kita akan berimbang dengan diksi Utamakan. Saya tuh Rosi. Rosi. Gerakan bensi ini upaya untuk menjelaskan Pak Rosi. bagaimana Pak Rosi. dalam konsep affirmative action ini lebih pada bahasa pop. Oke. Ini bahasa pop yang ingin menumbuhkan semangat anak bangsa ini agar lebih kreatif Pak Rosi. dalam Anak bangsa udah kreatif Pak. Tuh hackathon ada banyak. Itu idenya bagus-bagus kok. memproduksi produk-produk buatan dalam negeri yang sekaligus menumbuhkan. Saya memberikan kesempatan. Oke. Nah, Ini ini itu. ini Jadi jangan terus kemudian dilihat pada diksi kata bencinya. Tapi ini antitese dari kata kita gandrung gila terhadap produk asing. Oke. Dan akibatnya akan menjadi keseimbangan menurut saya. Ya, ini karena selama ini kita mabuk produk impor, maka perlu ada diksi yang membuat ini menjadi balance. Iya, kata apa lagi untuk supaya ini masuk dalam Iya, betul. memorinya seorang. Ya. Kata apa lagi untuk membuat UMKM maju? Katakanlah misalnya saya presiden. Untuk jajaran-jajaran saya, menteri saya, tengoklah ciptaan atau kreasi anak bangsa ada banyak. Ayo kita bikin iklannya, ayo kita bantu bikin produknya, kita buat lapangan kerja baru. Caranya cari brand ambasadornya, Pevita Pierce misalnya, itu bakal gokil banget sih Pak. Caranya ya. Ditangkap maksudnya memaknai kata benci itu. Yang mana Rocky sangat berpikir globalis dengan sistem perdagangan bebas. Rock, deglobalisasi loh. Kita kasih kesempatan Bung Rocky dulu ya. Mbak Eni mohon ditahan. Ini kan pendapat Anda hampir sama. Perdagangan bebas. Ya, silakan Bung Rocky. Enggak. Saya cuma mau cerita. Sebentar Mbak Eni. Nah. Tadi kan ini sudah dari Bung Arya Bima kan hampir sama pendapatnya. Mari kita berikan dulu kesempatan sama Bung Rocky. Enggak, saya mau cerita kenapa saya benci produk luar negeri yang bagus-bagus itu, yang mahal saya beli itu. Kenapa? Saya benci banget. Ya benci ibu beli, ya udahlah. Kenapa? Karena kuat banget itu produk. Dan Produknya kuat ibu benci, terus apa? tahun-tahun, puluhan tahun. Oke, puluhan tahun Makanya produknya saya kuat. benci nih merek-merek Terus ini. ibu benci. Kenapa? Karena rusak. Karena nggak pernah rusak. Karena nggak pernah Jadi, rusak, terus tahun-tahun benci. saya punya dia itu cuma bilang itu doang. Oh. Kebencian itu menurut saya kebencian yang sangat romantis, sama seperti kita mengingat mantan. Kenapa kita tidak bisa melupakan mantan? Karena Ini untuk programmer ini logiknya nggak bisa ini bro. Karena nggak pernah rusak jadi benci.
selalu teringat pada mantan. Oke, Bung Rongki. Oke, itu keterangan romantis. Saya masukkan problem ini. Ini lokal, dalam, Pak. Metode berpikir yang agak komprehensif. Kita hidup di dalam global supply chains. Ya. Jadi kalau kita mau kriteria mana yang lokal, yang mana yang global. Ya. Victoria's Secret, produk yang romantis itu merek Inggris, diproduksi di Israel, dijual di pasar Cipulir. Bagaimana kita tahu yang mana yang bagian lokalnya, yang mana yang bagian globalnya? Ya. Anda tahu banget soal Victoria's Secret, Bung Rongki? Nggak ada di Cipulir. Nggak ada deh kayak di Cipulir. Nggak ada. Nggak ada itu di Cipulir. Bohong. Setelahnya dijual di Cipulir. Sekali lagi, kita ada di dalam dunia yang terikat di dalam rantai perdagangan global. Komponen-komponen itu nggak mungkin Anda tentukan lokal apa enggak. Kalau kita ada stok untuk produksi nanti baterai lithium, nikel untuk supply mobil listrik yang ada di India, Tesla itu tuh. Tesla bukan India Karena itu sih. artinya kita mendukung produk mobil asing tuh. Jadi Tapi Ya. kan sebenarnya pada kenyataannya ya kan hari ini juga Menteri Perdagangan mengatakan pernyataan Presiden itu sama sekali tidak bersifat atau menggambarkan kebijakan yang real sebagai proteksionis, tertutup, anti asing. Tidak, itu hanya semangat untuk melindungi produk lokal. Iya, oke, dapat. Sebetulnya dia bicara brand. silakan siapa yang bersemangat. Kalau didengar pidatonya itu dia bicara brand. Oke. Brand Indonesia. Ya, tapi nggak harus Dia ingin benci. supaya ada brand Indonesia yang muncul, yang dicintai oleh produk Iya. oleh orang-orang Indonesia. Ya. Boleh beli Toyota, beli Honda, padahal produknya 75% itu produk dalam negeri. Gitu. Ya. Jadi kata benci tetap kata yang salah. Iya betul, tetap Kayaknya kata yang begini, salah. Kata benci adalah kata yang salah. Oke, itu dari Bung. Ada cukup konsisten, Bung Mardan. Produk Indonesia total itu mobil Timor. Itu udah lama banget tuh, sedan tuh nggak diproduksi. Gue nyari mobil Timor second yang udah lama, yang udah tua. Kenapa lu tetap beli mobil Timor? Padahal kan udah tua banget. Spare partnya gimana? Enggak, karena gue benci dah sama produk luar negeri gue. Karena gue benci. Tapi kan gue akan menyusahkan diri sendiri. Alisara mengatakan kata benci yang diucapkan oleh seorang presiden itu salah. Oke, Bung Arya Bima. Jadi menurut saya, Ros, titik beratnya dari statement itu adalah ke arah mentalitas agar lebih kreatif dan mampu lebih berdikari. Ros. Oke, ini agak capek nih sebenarnya Pak. Mentalitas agar lebih maju dan berdikari, Pak. Ini kita nih, yang muda-muda nih, ini ide usahanya udah bagus-bagus Pak. Udah jalan sebagian, walaupun dengan uang seadanya ya Pak. Tapi percuma itu semua, percuma. Mereka akan selalu teriak-teriak, UMKM akan teriak-teriak, karena yang dibutuhkan bukan itu. Coba ayo, satu hal. Sebenarnya ini keseriusan negara ya. Contoh, sebenarnya gue produk dalam negeri itu dibuat di Tangerang, itu adalah speedometer tester, itu dipakai di Kementerian Perhubungan. Coba misalnya itu bisa dipakai, misalnya negara nih, Honda pakai nih produk ini udah dipakai nih sama kementerian, kemudian ini udah dipakai nih, coba dong lu juga pakai. Kalau pemerintah bisa mendompleng secara itu melalui kebijakan, itu akan jauh memberikan manfaat daripada mengatakan benci. Jadi tentu saja sekali lagi bahwa dalam prakteknya harus dilaksanakan tentunya secara proporsional, dalam artian tadi bahwa kita juga tidak menutup era sekarang masuk dalam era global. Tetapi sekali lagi bahwa ini dalam praktek harus secara proporsional dan tentu saja menjawab Pak Mardhani tadi, kita juga tidak menafikan segala produk dari luar. Ya. Tapi saya tetap pernyataan itu saya anggap tidak salah, karena sebagai bangsa ini sudah tidak berdaulat sama sekali dalam konteks kita ini sudah bangsa, bukan lagi bangsa produsen, kita ini sudah bangsa predator, bangsa konsumtif. Ini yang menurut saya Itu tadi udah diucapkan sih sama Bung Arya. Saya ingin mendapat sesuatu yang lebih baru lagi tentang mengapa kata benci oleh seorang kepala negara itu dianggap sesuatu yang
fatal atau kata benci dikeluarkan oleh seorang presiden itu sesuatu yang justru harus dibenarkan. Sebenarnya poinnya di situ. Mengapa kata benci ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan? Ajakannya baik loh, mencintai produk-produk luar negeri. Tapi kan kemudian kita gaungkan. Kepala negara kebijakan masalah seperti sekarang ini. Kenapa? Saya ingat sekali, sebagai kepala negara, bahkan keluarga kepala negara, saya ingat Michelle Obama. Dia menyatakan standar kami itu very high standard, kami betul-betul harus jaga cara kami bicara, cara kami menyatakan pendapat karena kami dirujuk gitu loh. Itu yang negaranya sekuler gitu loh, Amerika. Apalagi di negara feodal di mana presiden itu tadi Mbak Emi Hafid luar biasa pandangannya. Kalau buat saya, anak-anak muda jangan diajarkan kata benci. Ayo diajarkan, ayo kita harus kompetitif. Kita harus Anak muda tuh diajarkan cara pakai GitHub. Nggak pakai kata benci. di dalam karena era sekarang era global supply chain. Gak bisa ambil nih wuling. Anak muda itu diajarkan caranya agile development, Pak. Biar nggak kayak sekarang. Produk Cina tapi dibuat di Indonesia. Ada lagi JNG tuh produknya Cina, brandnya Inggris, dibuat di Thailand, jadi semuanya. Ya, oke. Betul. Jadi sebenarnya apa yang diucapkan oleh presiden itu intinya adalah itu tidak merefleksikan perekonomian kita sesungguhnya. Kita tidak pernah punya kebijakan yang bersifat proteksionis atau anti dengan perdagangan bebas. Tapi toh karena tadi diucapkan kata benci itu kemudian jadi pertanyaan ini apa? Pasti orang-orang akan bertanya terutama. Ya, orang-orang akan bertanya. Jadi contoh, gue benci nih Nike, gue nggak mau pakai lagi Nike. Udahlah, cukup. Terus yang benci itu bukan gue doang, banyak. Penjualan Nike turun, tutup dah dia tuh pabrik di Cikupa tuh di Tangerang tutup tuh berapa pengangguran tuh. Baik banget bro. Oke. Sama mereka yang para pemimpin dunia lainnya itu yang dipersoalkan. Makanya saya bertanya, apakah spontanitas dari seorang presiden dianggap sambil lalu saja atau memang spontanitas itu menjadi sesuatu yang penting? Jangan-jangan itu memang keluar dari dalam hatinya tentang arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Bung Rocky? Saya nggak mau ulang-ulang lagi. Kalau itu keluar dari dalam pikirannya juga nggak ada soal. Yang penting udah nggak apa-apa kan presiden punya sikap membenci yang asing itu. Lalu kita tagih konsistensinya, itu kan gampang aja. Tapi kalau cuma soal narasi, pilihan benci itu bukan pandangan dengan bangga tuh bangga lalu membenci. Orang bangga itu karena dia bikin perbandingan itu, dan perbandingan itu hasil rasional dari kualitas kan. Itu simpel aja. Jadi udah jangan bisa diomelin lagi sama Ima Are dan Emi Hafid. Nggak diomelin. Saya nggak membenci mereka berdua. Ya, saya rasa Mbak Emi Hafid dan Bung Arya Bima juga tidak membenci Anda berdua. Justru mereka sebenarnya Tidak, saya bahasa roti, sama roti. iya. Apalagi Saya nggak suka dengan kata-kata yang vulgar yang dipilih oleh Bung Rocky. it's okay Mbak Emi Hafid. Ini poin saya dari tadi. Kalau menurut saya, boleh nggak saya ngomong? Karena saya belum dapat. Saya selesaikan dulu ya, saya belum selesai ya. Kan poin saya dari tadi, ini setelah presiden bicara jadi heboh, maka Rosi anggap ini ada sesuatu yang harus diucapkan dari berbagai sudut pandang. Nah poin saya yang saya terangkan dari tadi, kenapa kehebohan itu memerlukan pembelaan berlebih itu? Kan artinya ada kekacauan komunikasi itu kan. Jadi Enggak, saya nggak setuju ini. ini ada soal kalau nggak setuju. Kan kalau dia komunikasinya bagus, kata benci itu pasti diterima dengan lapang dada. Tapi orang hanya berpikir, jangan-jangan memang presiden juga adalah produk asing, sehingga orang harus membenci. Udah kita skip karena lebih ke politiknya. Cuma daripada debat 5 menit, 2 menit, 4 menit durasi habis karena masalah benci sama siapa gitu ya. Intinya gini, kalau kita memang mau memajukan UMKM atau produk dalam negeri, itu dari diri kita juga. Jujur aja, gue secara personal gue masih lebih prefer dalam beberapa hal itu produk luar negeri. Karena by experience, gue mountain climber udah ada kayak 10 tahun gue jadi mountain climber. Dan gue nggak lepas dari produk The North Face gitu ya, mau jaket mau sepatu ya, walaupun harganya jauh lebih tinggi, tapi itu yang
dapat meningkatkan beberapa faktor termasuk safety, kemudian juga ada confidence juga di situ. Device, gadget, Apple Watch, iPhone itu preferable di situ karena itu ada privacy, bukan karena harganya lebih tinggi atau logonya lebih bagus dari Android, bukan. Tapi intinya kalau UMKM mau kita maju, kalau kita mau UMKM kita maju itu harus berkarakter. Siapapun lu, apapun produk lu, usaha lu, bidang apapun itu, lu harus punya karakter. Yang orang itu akan tahu bahwa oh merek lu ya, gue tahu merek lu tuh itu untuk outdoor ya, oh merek lu tuh itu gadget ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, harus punya karakter. Jangan cuma gue mau dagang tas nih, udah dagang aja tas lah kayak 3 second ya, itu punya karakter. Pokoknya parameter menurut gue sebuah brand itu sukses itu ada KW-nya. Nah, dan brand-brand lokal juga udah banyak kok yang sebenarnya maju. Gimana cara define maju? Itu cek ada KW-nya apa enggak. Itu loh. Dan tirulah cara dia, mulai dari marketingnya. Oke, 3 second apa green light maju karena pakai Ariel atau pakaian-pakaian lain kayak skater tuh pakai Charlie ST12, Pro Shop dulu ada di Sule. Itu loh, walaupun kalau kalian nggak punya modal untuk bisa marketing dan pakai cara kayak gitu, pakai artis, ya paling tidak kalian harus punya karakter, brand kalian punya karakter dan fokus di situ, jangan pindah-pindah ke tempat lain. Itu contohnya, karena itu krusial. Jadi kayak penentuan nama usaha itu juga harus berkarakter. Ada story dan story yang menarik untuk orang itu bisa interest. Pembeli itu bisa yakin dengan apa yang dia beli dan yakin terhadap produk juga brand lu. Yang selama ini diasosiasikan dengan Aseng segala macam itu. Tapi saya Yang ngeributin itu adalah politisi, yang ngeributin itu adalah media. Masyarakat di bawah tuh gak apa-apa tuh. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangga saya, gak apa-apa tuh mereka. Yang ngeributin itu adalah Anda, yang ngeributin itu adalah politisi-politisi, Mas Ali Mardani. Saya kan gak apa-apa tuh mereka. Malah yang asisten rumah tangga bilang, betul tuh, kita harus benci ini sama produk luar negeri. Asisten rumah tangga saya ngomong begitu. Jadi yang ngeributin itu orang-orang tertentu yang selalu ngeributin Presiden Jokowi gitu loh. Jadi doesn't matter gitu loh. Apapun yang dibikin oleh Presiden Jokowi, dia ngomong salah, dia ngomong benar, tetap menurut Rocky Gerung dan menurut PKS itu salah gitu. Jadi kalau menurut saya bukan di situ poinnya. Menurut saya poinnya itu adalah bagaimana kita mendorong supaya konsumen Indonesia membeli produk Indonesia. Ya. Sebuah pesan yang baik sebenarnya. Oke. Saya kira saya nambahkan bahwa 5 tahun fondasi itu membangun daya saing bangsa kita dengan interkoneksitas laut dan udara, listrik, kemudian bagaimana kita mulai masuk dalam hilirisasi. Konteksnya sangat terkait dengan bahasa presiden hari ini, bahwa kelihatannya dia juga melihat bahwa produk-produk dalam negeri kita ini, terutama UMKM ini memang jujur kalah bersaing dengan produk luar. Dan ini saya kira tidak bisa dibiarkan untuk bertarung sendiri, maka butuh kekuatan, yaitu adalah pemerintah sendiri. Dan kalau dia harus mengelawan dengan produk-produk asing atau produk impor, dipastikan produk kita dan produk UMKM kita itu pasti kalah. Inilah yang saya kira perlu adanya satu ketegasan dari seorang presiden dan pemerintah dalam ini dalam. Kalau seorang Bima Arya mengatakan benci, itu mungkin tidak akan dibicarakan secara luas, atau seorang Mardani Alisera benci itu tidak akan didiskusikan secara luas, karena ini yang mengatakan oleh seorang kepala negara. Justru itulah kita mendengar apa perspektif pemahaman dari seorang Arya Bima dan juga Hafil, dan juga seperti apa yang dimaknai oleh seorang Rocky Gerung dan Mardani Alisera. Saya rasa disitulah pentingnya percakapan bersama, tidak harus bersetuju, justru sesekali bersitegang, supaya jangan-jangan seorang pemimpin juga harus belajar dari Anda semua. Agree. Oke. Jadi saran saya Pak, kalau mau UMKM maju, masyarakat maju, bikin kebijakan, jangan kasih bantuan berupa uang, tapi kasihlah workshop, itu asosiasikan dengan artis, tolong artis bantu brand ini
bla bla bla, ini makanan, kemudian kasih dia desainer yang pengalaman, kemudian ya katakanlah untuk usahanya tuh bisa establish, untuk usahanya tuh bisa berjalan gitu, karena mereka bukan butuh sebenarnya, oke, untuk produksi mereka butuh uang, tapi dipastikan aja produksinya bagaimana, kemudian apa namanya sertifikasi halal itu bagaimana, kemudian ya pokoknya gue yakin sih kayaknya presiden tahu gimana caranya menjalankan sebuah usaha, kan anaknya juga punya usaha kan. Nah, jadi dibimbing tuh UMKM, dikasih jalan, diasosiasikan ambasadornya siapa, packagingnya bagaimana, standar packaging UMKM. Kalau mau dagang desainnya harus kayak gimana, apakah harus flat color misalnya, itu penting Pak. Kemudian kasih AdSense UMKM Indonesia, jebret, nonton YouTube iklan makaroni, iklan bakso, itu gak masalah daripada iklan gua tuh Hyundai Mobile Electric itu loh. That's it. Okay guys, happy Friday, enjoy your weekend. That's it.